Ya, selamat datang di part kedua tentang pembahasan soal ujian sekolah untuk kelas 9 mata pelajaran matematika. Nah, kita langsung saja ke soal nomor. Nah, di sini ada 36 X pangkat 4 dikurangi 100 Y pangkat 4 dan kita akan mencari faktornya. Nah, kalau misalkan kalian menemukan soal seperti ini, kita tinggal ingat lagi rumusnya. Nah, rumus dari suatu pemfaktoran persamaan kuadrat yang sudah umum, yaitu A kuadrat yang dikurangi B kuadrat itu akan bisa difaktorkan menjadi A tambah B, lalu dikalikan dengan A kurang B. Nah, syaratnya di sini, asalkan dari suatu variabel A atau B-nya itu, dia harus kuadrat. Nah, sedangkan di soal, dia sudah pangkatnya 4. Bagaimana cara mengubah ke kuadrat? Nah, kita bisa menggunakan prinsip rumus dari sifat pemangkatan yang seperti ini ya. Nah, jadi si A pangkat 4 nih, misalkan A pangkat 4, kalau kita ingin ubah supaya bisa menjadi bentuknya seperti ini kan bisa menjadi A kuadrat yang dikuadratkan lagi ya. Nah, sama halnya dengan soal yang ini. Kita tuliskan lagi soalnya 36X pangkat 4 dikurangi 100Y pangkat 4. Selain dari si X pangkat 4 dan Y pangkat 4, 36 dan 100-nya juga akan berpengaruh karena dia satu kesatuan dari variabel yang sudah didampinginya gitu. Nah, kalau di sini kan 36 dan 100 itu disebutnya koefisien ya, jadi angka yang mendampingi variabel. Kalau misalkan si X pangkat 4-nya kita ubah menjadi X kuadrat, lalu dipangkatkan lagi 2, 36-nya tidak bisa kita tulis 36 lagi, tapi 36 itu kira-kira dari berapa kali berapa. Nah, kita sudah pasti tahu jawabannya ya, dari 6 sama 6. Berarti 6 kuadrat itu tuh jawabannya 36. Sehingga kalau misalkan kuadratnya kita buat di luar, yang di dalam kurungnya itu jadi 6 saja. Jadi 36-nya diubah menjadi 6. Sama halnya dengan yang 100Y pangkat 4. Kalau misalkan Y kuadrat yang dikuadratkan lagi, nah 100-nya itu tidak ditulis 100, tapi kita tahu bahwa 100 itu adalah perkalian dari 10 kali 10, atau dapat kita tulis menjadi 10 kuadrat. Nah, di sini kita tulis 10. Lalu, karena dia bentuknya sudah kuadrat nih, di luarnya sudah kuadrat, bisa pakai pemfaktoran ini. A tambah B yang dikalikan dengan A kurang B. 6X kuadrat ini menjadi A, 10Y kuadrat ini menjadi B. Nah, berarti kan A-nya itu 6X kuadrat. Ditambah B-nya itu adalah 10Y kuadrat. Nah, selanjutnya dikalikan dengan A-nya 6X kuadrat, lalu dikurangi dengan 10Y kuadrat. Sehingga pemfaktoran dari 36X pangkat 4 dikurangi 100Y pangkat 4, jawabannya adalah 6X kuadrat tambah 10Y kuadrat yang dikalikan dengan 6X kuadrat kurang 10Y kuadrat. Nah, sebenarnya kalau mau ini ditukar posisinya juga nggak apa-apa karena perkalian itu bersifat komutatif. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah option A. Panjang sisi suatu segitiga diketahui berturut-turut P cm, 2P cm, dan P tambah 4 cm. Keliling segitiga tersebut adalah, nah karena kita tahu bahwa rumus dari suatu keliling itu tinggal menjumlahkan semua sisi-sisinya.
Nah, karena di sini segitiganya itu sembarang, kita tidak tahu bentuknya seperti apa, apakah siku-siku atau sama kaki, karena di sini tidak ada keterangan. Jadi kita bisa secara bebas menentukan sisi P, 2P, dan P tambah 4. Nah, misalkan di sini P, lalu ini sisi 2P, dan yang ini P tambah 4. Nah, untuk mencari keliling segitiga, tinggal kita jumlahkan seluruh sisinya. Berarti P tambah 2P tambah P tambah 4. Nah, di sini ada suku yang sama, yaitu P tambah 2P 3P, lalu 3P ditambah P menjadi 4P. Ditambah konstantanya 4 cm. Sehingga keliling dari sisi suatu segitiga yang diketahui P cm, 2P cm, P tambah 4 cm, jawabannya adalah 4P tambah 4 cm. Option A. Penyelesaian dari 2 yang dikalikan 2x dikurang 3 lebih dari atau sama dengan 3 yang dikalikan x tambah 2. Nah, seperti biasa, kita coba untuk kali silang terlebih dahulu. 2 kali 2x adalah 4x, lalu 2 dikalikan min 3, jawabannya min 6. Lebih dari atau sama dengan 3 dikali x, 3x, 3 dikali positif 2 ditambah 6. Lalu tinggal kita kumpulkan yang bervariabel di ruas kiri dan yang konstanta di ruas kanan. Nah, 4x, karena di sini 3x-nya positif, kita pindahkan menjadi negatif. Lebih dari atau sama dengan 6, karena di sini 6-nya negatif, pindah ke ruas kanan jadi positif. Nah, 4x dikurang 3x, jawabannya adalah 1x, atau dapat kita tulis x saja, lebih dari atau sama dengan 12. Sehingga jawaban yang tepat adalah option A. Nah, kasusnya, kalau misalkan x-nya ini misalkan berupa negatif, misalkan negatif x lebih dari atau sama dengan 12. Nah, misalkan kasusnya seperti ini. Otomatis di sini negatifnya kan akan berpindah ke ruas kanan ya. X jadi negatif 12 ya, karena kan negatif 12 dibagi negatif 1. Nah, apabila X-nya ini mengandung arah yang negatif, maka tanda dari pertidaksamaannya itu berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Nah, ini catatan ya, jadi perlu kalian pahami bahwa apabila si variabelnya itu bertanda negatif, maka ketika negatifnya itu pindah ke ruas kanan, habis dibagi oleh si angka atau konstanta yang ada di ruas kanan, maka untuk tanda pertidaksamaannya itu berubah. Kalau yang asalnya lebih dari sama dengan, dia menjadi kurang dari sama dengan. Atau kalau misalkan dia asalnya kurang dari sama dengan, nah si X-nya
kan pindah tuh si negatifnya jadi negatif 12, yang asalnya kurang dari, dia berubah menjadi lebih dari. Nah, ini catatan ya, apabila variabel X-nya mengandung negatif. Untuk berikutnya, perbandingan umur ayah, ibu, dan Danu adalah 8:7:3. Jika umur Danu 15 tahun, maka jumlah umur ketiganya adalah titik-titik tahun. Nah, untuk perbandingan tiga hal, kita bisa lihat apa yang diketahui di sini ya. Karena yang di sini itu yang ditanyakan adalah jumlah umur ketiganya, otomatis kita harus jumlahkan dulu semua perbandingannya. 8 tambah 7 itu jawabannya adalah 15, 15 ditambah 3, 18. Nah, umur Danu itu 15. Perbandingan Danu di sini adalah 3, karena kan kalau ayah 8, ibu itu 7, Danu itu 3. Berarti dapat kita tuliskan rumusnya 3 per total dari penjumlahan perbandingannya dikalikan X. X ini adalah jumlah umur ketiganya. Jadi ini jumlah umur ketiganya. Sama dengan umur Danunya adalah 15. Nah, sampai sini kita tinggal kalikan 3 kali X berarti 3X per 18 sama dengan 15. Lalu 3X sama dengan 15 dikali 18. X sama dengan 15 kali 18 per 3. 18 ini habis dibagi 3, jawabannya 6. Lalu 15 dikalikan 6, jawabannya adalah 90. Sehingga jumlah umur ketiganya adalah 90 tahun atau option yang D.
harga beli satu lusin pensil adalah Rp15.000. Jika kemudian dijual Rp1.750 per batang, maka persentase labanya adalah, nah, persentase laba itu rumusnya adalah harga jual lalu dikurangi dengan harga beli dan dibagi dengan harga beli lalu dikalikan dengan 100%. Nah, di sini kan kita sudah tahu ya harga jualnya 1.750 per batang. Tapi harga belinya di sini masih satu lusin. Kita ubah dulu berarti karena kita tahu bahwa satu lusin itu ada 12 pensil. Nah, 12 pensil ini dibeli dengan harga 15.000. Otomatis kalau kita ingin mencari harga per batangnya, tinggal pensil sama dengan 15.000 itu kita bagi dengan 12. Didapat sekitar 1.250. Berarti ini harga belinya. Tinggal kita masukkan ke rumus. Harga jualnya 1.750, lalu dikurangi harga belinya 1.250, dibagi harga belinya 1.250, lalu kita kalikan dengan 100%. Nah, 1.750 dikurangi 1.250, itu jawabannya adalah 500 per 1.250. Lalu kita kalikan dengan 100%. Nah, di sini nolnya kita bagi habis. Lalu didapat 500 itu dibagi dengan 125. Jawabannya adalah, oh maaf 5.000 ya, 5.000 itu dibagi 125. Jawabannya adalah 40%. Nah, option yang B. Nomor selanjutnya, seseorang meminjam uang di koperasi sebesar 4 juta rupiah dan diangsur selama 10 bulan dengan bunga 1,5% per bulan. Besar angsuran tiap bulan adalah, nah di sini kita akan mencari dulu bunga yang didapatkan selama proses peminjaman itu berapa. Nah, untuk mencari bunga, itu rumusnya adalah lamanya bulan, itu 10, dikalikan dengan persentase bunganya, 1,5%, dikali dengan pinjamannya, yaitu 4 juta. Nah, di sini berarti 10 kali kita ubah 1,5% menjadi 1,5 per 100 dikali 4 juta. Nah, lalu di sini kita bagi habis 100-nya. Nah, 10 kali 1,5 berarti 15 ya, kali 40.000. Didapat jawabannya adalah 600.000. Berarti bunganya 600.000. Nah, total angsurannya karena kita tahu bahwa peminjaman uangnya itu sekitar 4 juta, lalu bunganya itu 600.000. Berarti kalau kita jumlahkan, dia menjadi 4.600.000 rupiah. Nah, ini total angsurannya. Kalau kita ingin mencari besar angsuran tiap bulan, nah karena diangsurnya itu selama 10 bulan, ya tinggal kita bagi dengan 10. Nah, kita bagi habis nolnya sehingga didapat 460.000 rupiah. Jadi besar angsuran tiap bulannya adalah 460.000 rupiah, option yang B. Nomor selanjutnya. Besar sudut penyiku dari B, Q, C adalah, nah kalau misalkan ada soal seperti ini, kita harus tahu bahwa sudut penyiku atau siku-siku itu identik dengan sudutnya 90 derajat. Karena di soal ini diketahui ada
6x tambah 4 derajat, lalu di sininya ada 5x tambah 9 derajat, otomatis sepanjang sudut ini itu totalnya pasti 90 derajat. Jadi dapat kita tuliskan 6x tambah 4 ditambah 5x tambah 9, itu jawabannya akan 90. Nah, derajat ya, karena ini sudut. Nah, selanjutnya tinggal kita operasikan seperti aljabar biasa, 6x tambah 5x yaitu 11x, 4 tambah 9, 13 sama dengan 90, lalu dapat 11x sama dengan 90 dikurangi 13, 11x sama dengan 77, X sama dengan 77 dibagi 11 atau X sama dengan 7. Nah, X di sini adalah 7. Lalu, kita akan mencari besar sudut penyiku dari BQC. Kalau misalkan soalnya itu besar sudut penyiku dari BQC, berarti jawabannya kita akan mencari sudut AQC. Jadi kalau yang ditanyakan di soal besar sudut penyiku dari BQC, berarti yang akan kita cari adalah AQC. Jadi kalau besar sudut penyiku dari BQC itu adalah lawan, kita akan mencari lawan. Nah, di sini sudut AQC itu adalah 6x tambah 4. Nah, karena kita tahu bahwa x-nya itu adalah 7, berarti 6 kali 7 ditambah 4. Nah, kita dahulukan dulu perkaliannya, 6 kali 7 itu 42, 42 ditambah 4, 46 derajat. Sehingga sudut AQC jawabannya 46. Jadi ingat ya, sekali lagi bahwa besar sudut penyiku dari BQC, berarti kita akan mencari sudut AQC. Kalau di soalnya ditanyakan besar sudut penyiku dari AQC, berarti yang akan kita cari adalah BQC. Nah, seperti itu. Perhatikan gambar persegi PQRS. Dengan panjang PQ-nya 12 cm, nah yang ini 12 cm, lalu persegi panjang ABCD dengan DC-nya adalah 15 cm, AD-nya 6 cm. Luas daerah yang tidak diarsir ini adalah 198 cm persegi. Luas daerah yang diarsir adalah, nah ini seperti bentuknya seperti diagram Venn ya, ada salah satu wilayah yang saling beririsan. Berarti untuk mencari luas daerah yang diarsir itu rumusnya dari luas yang tidak diarsir. Nah, jadi untuk luas yang tidak diarsir itu dia memiliki rumus sama dengan luas persegi panjang ABCD lalu ditambah luas dari persegi PQRS dan kita kurangi dengan 2 kali luas daerah yang diarsir. Kenapa 2 kali? Karena kan masing-masing satu dari persegi panjang, satu lagi dari persegi. Jadi kita kurangi 2. Nah, karena di sini diketahui luas tidak diarsirnya 198, tinggal kita masukkan saja. Sama dengan, nah luas persegi panjang ABCD. Karena di sini panjangnya 15, lebarnya 6, berarti didapat 15 kali 6, 90, ditambah luas dari PQRS itu adalah 12, berarti kan sisi kali sisi. Karena persegi berarti sisinya akan selalu sama, 12 kali 12 berarti 144, dikurangi 2 kali luas yang diarsir. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan saja, berarti 198 itu dikurangi 90 dikurangi 144 karena pindah ruas ya, sama dengan negatif 2 luas diarsir. Nah, di sini tinggal kita kurangi saja, berarti 198 dikurangi 90 dikurangi 144, jawabannya adalah negatif 36, sama dengan negatif 2L diarsir. Nah, berarti L diarsir itu adalah negatif 36 dibagi negatif 2. Negatif dibagi negatif, jawabannya positif.
36 dibagi 2, jawabannya adalah 18. Sehingga luas daerah yang diarsir adalah 18 cm persegi. Tadi pembahasan dari nomor 11 sampai 20. Thanks for watching. Kita akan lanjut di soal nomor 21 sampai 30 di video berikutnya.